Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara, NIM 24111111039. Saya akan membahas modul ajar materi tentang memahami makna simbol sama dengan untuk anak PASE A kelas 1 semester 1. Nah, adapun komponen utama modul ajar ini yaitu informasi umum. Terdapat nama penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, elemen, materi, dan alokasi waktu. Komponen yang kedua ada kompetensi awal. Yang ketiga ada 8 dimensi profil lulusan. Dan ini selanjutnya ada profil peserta didik yang terdapat minat, cara belajar, lingkungan tempat tinggal. Komponen selanjutnya yaitu model dan metode pendekatan. Model yang saya pakai dalam pembuatan modul ini adalah discovery learning. Itu anak belajar dengan cara menemukan rumusnya sendiri dan memakai metode demonstrasi, bermain edukatif, diskusi kelompok, dan tanya jawab, dan memakai pendekatan TARL, yaitu konkret, pictorial, abstrak atau CPA, dan deep learning. Komponen selanjutnya ada pengalaman belajar terintegrasi. Nah, di sini belajar dengan kesadaran penuh dan perhatian terhadap proses belajar. Aktivitasnya, siswa mengamati 2 kelompok benda seperti kelompok A sama dengan 4 pensil dan kelompok B sama dengan 4 pensil. Nah, guru bertanya, apa yang kamu lihat? Dan apakah jumlahnya sama? Tujuannya untuk membantu siswa fokus dalam menyadari konsep kesamaan jumlah. Dan latihan sederhananya, siswa menarik napas selama 1 menit lalu mengamati benda dengan tenang. Selanjutnya, belajar bermakna dengan mengaitkan materi ke kehidupan nyata. Aktivitasnya, guru mengaitkan simbol sama dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, Rina memiliki 3 apel, ibu memberi lagi 2 apel. Nah, sekarang Rina memiliki 5 apel. 3 tambah 2 sama dengan 5. Tujuannya untuk siswa memahami bahwa simbol sama dengan menunjukkan 2 nilai yang sama. Selanjutnya, belajar dengan rasa senang, antusias, dan menyenangkan. Nah, permainan berpasangan sama banyak. Siswa mencari kartu gambar yang memiliki jumlah yang sama. Misalnya, dipasangkan dengan angka 3. Tujuannya menumbuhkan rasa senang dan antusias saat belajar matematika. Nah, komponen selanjutnya ada target murid. Yang pertama, murid perlu bimbingan. Yang kedua, murid reguler. Yang ketiga, ada murid yang mahir. Selanjutnya, ada sarana dan prasarana. Ada LCD proyektor, laptop, jaringan, buku guru dan siswa, papan tulis, media pembelajaran, spidol, LKPD, dan lembar penilaian. Selanjutnya ada analisis pemetaan asesmen, yaitu ada jenis kelamin, usia, kesiapan belajar dalam menganalisis data. Selanjutnya ada materi dan media ajar.
Nah, materinya mengenal simbol sama dengan, media ajarnya kartu angka, kartu gambar, balok hitung, stick es krim, LKPD. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertama, apa arti benda sama dengan yang sering kamu lihat? Apakah 4 pensil dan 4 penghapus memiliki jumlah yang sama? Bagaimana cara mengetahui 2 kelompok benda sama banyak? Dan mengapa 2 tambah 3 sama dengan 5? Nah, komponen selanjutnya ada sintaks pembelajaran. Di sini saya memakai sintaks model Discovery Learning dari Shiram Brunner. Fase pertama itu situation atau pemberian rangsangan. Fase yang kedua problem atau problem statement, yaitu identifikasi masalah. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing, yaitu pengolahan data. Fase yang kelima yaitu pembuktian. Yang keenam, menarik kesimpulan. Nah, di sini ada komponen inti yang berisi capaian pembelajaran fase A. Berdasarkan elemen aljabar, menunjukkan pemahaman makna simbol sama dengan dalam suatu kalimat matematika yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan, bilangan cacah sampai 20 menggunakan gambar. Nah, tujuan pembelajarannya melalui pengamatan gambar dan benda konkret. Nah, selanjutnya ada kata kunci, yaitu sama dengan, sama banyak, simbol sama dengan, dan kesetaraan. Selanjutnya ada materi pembelajaran, yaitu tentang memahami makna simbol sama dengan. Teman-teman bisa melihat materinya yang tersedia di slide. Nah, adapun sumber belajarnya, yang pertama sumber utama dan yang kedua ada sumber alternatif. Dan komponen selanjutnya persiapan pembelajaran. Selanjutnya ada metode dan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya ada apersepsi, stimulus, dan selanjutnya ada pendahuluan. Nah, siswa menjawab sapaan dan salam pembuka dari guru dengan khidmat. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan inti itu berlangsung lebih kurang selama 50 menit. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yang pertama stimulus. Yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Nah, siswa mengamati dengan seksama visual 2 kelompok benda dan yang disajikan di depan kelas setelah guru mengondisikan kesiapan belajar mereka. Nah, itu tuh J-Fall. Fase yang kedua, problem statement, yaitu identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Siswa mengambil dan mengukur alat manipulatif seperti stick es krim atau balok hitung. Nah, fase yang keempat, data processing atau pengolahan data. Siswa mengelompokkan data dan hasil hubungan benda konkret berdasarkan kesamaan jumlahnya. Fase yang kelima yaitu verification, yaitu pembuktian. Siswa menguji kembali kebenaran kalimat matematika yang telah mereka susun dengan mencocokkannya pada benda konkret asli. Selanjutnya fase generalization, yaitu menarik kesimpulan.
Siswa menyimpulkan seluruh informasi yang telah dibuktikan untuk menemukan arti hakiki dari tanda sama dengan. Nah, selanjutnya ada kegiatan penutup. Kurang lebih selama 10 menit, siswa membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Yang ini adalah meaningful. Selanjutnya ada pelaksanaan asesmen. Di pelaksanaan asesmen ini ada sikap atau afektif, pengetahuan, keterampilan. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Selanjutnya kriteria penilaian. Penilaian proses berupa catatan atau penilaian akhir dari skor 10 sampai 100. Rubrik penilaiannya ada penilaian sikap, rubrik penilaian keterampilan yaitu psikomotorik, ada juga penilaian pengetahuan atau kognitif. Selanjutnya ada refleksi guru. Nah, dengan bertanya apakah 100% peserta didik paham dengan materi yang telah diajarkan. Selanjutnya ada refleksi peserta didik. Nah, bagaimana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Next. Selanjutnya ada lembar pengesahan. Nah, adapun lampirannya yang pertama bahan bacaan guru dan peserta didik. Next. Yang kedua ada media ajar. Selanjutnya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya ada soal pengayaan dan remedial. Nah, komponen selanjutnya ada glosarium dan daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.